Ketika saya membaca tentang MC Hammer, bagaimana seorang MC Hammer yang tadinya mempunyai koleksi lebih dari 40 mobil, punya pesawat Boeing, dan kemudian bangkrut tidak mempunyai uang. Juga ketika saya membaca artikel tentang Mike Tyson, ketika dia bertinju, dia berhasil mendapatkan uang total 400 juta US atau 4.000 miliar rupiah. Pada waktu umur 42 sudah menyatakan diri bangkrut dan masih hutang 38 juta US atau 380 miliar rupiah. Betul, dia masih mempunyai kekayaan sekitar 6 juta US, aset berupa properti dan lainnya. Hanya kalau dikelopkan dia masih minus 32 juta US. Kemudian bagaimana seorang Michael Jackson? Saya baca di artikel, nggak tahu itu betul atau salah. Ternyata rumahnya dilelang, kebun binatangnya dilelang, dan dikabarkan dia mau bunuh diri. Termasuk rumah orang tuanya dihutangkan 4 juta US dan dia tidak bisa membayar. Total hutangnya 200 juta US. Karena pada dasarnya banyak sekali artis, petinju, seperti misalnya Elias Pikal, yang pada waktu di karirnya sebagai petinju, dia berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak, tapi dia tidak berhasil melindungi uangnya, dan akhirnya habis. Nah di sini, ketika saya belajar dari Robert Kiyosaki, dan kemudian banyak sekali ilmu yang saya pelajarin, salah satunya yang sangat berkesan itu adalah 5 kecerdasan keuangan untuk hidup berkualitas. Kalau Anda kepengen ingat seumur hidup, ikutin gerakan saya. Dengan ikutin gerakan saya, Anda akan belajar jauh lebih cepat. Oke, tangan kanan ke atas, 5 kecerdasan keuangan. Apa? Ulangi kata-katanya. 5 kecerdasan keuangan. Oke, tangan telunjuk 1 ke atas, 1 kecerdasan yang pertama. Oke, masukkan ke hidung Anda, kemudian seolah-olah mencari upil. Nah, inilah namanya. Kecerdasan nomor 1 adalah kecerdasan untuk mencari uang. Kalau orang berhasil mendapatkan uang 1 juta US 1 tahunnya, yang satu cuma 50 ribu US, sudah pasti yang 1 juta US mempunyai kecerdasan mencari uang yang terbukti lebih berhasil. Kemudian yang kedua, tangan dua-dua diangkat ke atas, tunjukkan telunjuk dua-dua, kemudian tunjukkan angka 2 di jari Anda, jari tengah dengan jari telunjuk. Kemudian 2 ini seolah-olah Anda memeluk diri Anda, tangan kanan menyentuh ke bahu kiri, tangan kiri jarinya menyentuh ke bahu kanan. Yes, ini adalah kecerdasan untuk melindungi uang Anda. Melindungi maksudnya adalah bila Anda secara teks, misalnya yang satu penghasilan 1 juta US, kemudian bayar teks 500 ribu US, sedangkan yang satu 1 juta US, kemudian dia secara legal dia hanya bayar 20%, berarti yang membayar 20% dia mempunyai kecerdasan untuk melindungi uangnya jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, oke, semua tangan kanan angkat, tunjukkan jari, 3 jari Anda, jari tengah, jari telunjuk dan jari manis Anda. 3 adalah kecerdasan untuk mengatur. 3 kecerdasan untuk apa? Mengatur. Ikutin saya. 1 untuk hari tua, 2 untuk cadangan, yang ketiga boleh dihabiskan. Oke, yang ketiga ini adalah kecerdasan untuk mengatur. Sekali lagi, kecerdasan untuk apa? Tolong dijawab. Dengan jawab Anda akan jauh lebih ingat. Kecerdasan untuk mengatur. 1 untuk hari tua, yang kedua untuk cadangan, yang ketiga silahkan mau dihabiskan boleh. Nah kemudian, ini kecerdasan ketiga, mengatur. Orang yang mengatur kecerdasan mengatur keuangan ini, misalnya sama-sama orang dalam kondisi hutang, kalau dia bayarkan semua kekayaannya terhadap hutangnya, dia tidak mempunyai kecerdasan untuk mengatur uang. Dalam kondisi apapun, dalam situasi seperti apapun, harus menyisihkan untuk dirinya sendiri, untuk hari tuanya dia, untuk cadangannya dia, ataupun untuk bayar utang, tetap bayar utang. Bayar utang lebih banyak boleh enggak? Boleh. Sedangkan yang 70% untuk dihabiskan, itu maksimum. Lebih sedikit boleh enggak? Boleh, tergantung berapa besar penghasilan Anda. Inilah orang yang cerdas dalam bidang mengatur keuangan. Dia terus fokus bagaimana dia bisa membuat passive income. Sementara dia membayar hutang, dia bertambah kaya. Tidak habis-habisan, melainkan dia tetap bertambah kaya karena dia terus menyisihkan untuk membuat peternakan uangnya dia. Kemudian kecerdasan yang keempat. Oke, sekarang tunjukkan angka 4, yaitu mulai dari kelingking sampai telunjuk Anda semuanya diangkat. Kemudian bentuklah seperti ungkit, karena kecerdasan 4 adalah kecerdasan untuk mengungkit. Uang kecil menghasilkan uang banyak. Gerakannya bagaimana? Ambil tangan kiri Anda di bawah sikut tangan kanan Anda, dan angka 4 ini turunkan seperti Anda sedang memeluk tangan. Kemudian angkat angka 4 ini tegak lurus. Yes, itulah mengungkit uang. Uang kecil menghasilkan uang banyak. Bahkan tanpa uang bisa menghasilkan uang yang banyak.
Ini butuh kecerdasan yang berbeda dengan mengatur uang. Kemudian yang kelima, yaitu tolong angkat tangan kanan 5, semua tangan kanan 5-nya, jarinya 5, jarinya 5. Tangan kanan Anda jari 5 diangkat, tempelkan di telinga, kemudian 5 ditempelkan di atas mata, yang sebelah kiri, tangan kiri di 5 di atas mata. Ini adalah kecerdasan untuk mencari informasi. Opini beda dengan fakta. Fakta adalah angka, ini kecerdasan berpikir seperti yang sudah diajarkan. Kita harus mencari fakta di dalam keuangan, kita tidak boleh menggunakan satu yang namanya opini. Banyak sekali ketika orang invest, misalnya invest saham, mereka invest ke saham yang namanya saham berbisik. Semakin bisikannya pelan, mereka semakin terangsang untuk mau beli. Menurut si A kelihatannya naik, menurut si B kelihatannya naik. Mereka katanya ini naik loh, katanya bagus loh. Itu adalah opini, angkanya bagaimana, datanya bagaimana. Anda boleh belajar untuk di saham tentang analisa fundamental, itu kembali lagi juga dengan angka. Anda juga bisa belajar technical analysis, itu juga dengan angka, dengan statistik. Atau gapping analysis, itu juga kapan saham tahu-tahu meloncat, kemudian tahu-tahu turun, itu juga berdasarkan angka dan statistik. Ini 5 kecerdasan yang harus kita terus tingkatkan. Di dalam mencari uang, mungkin Anda punya jurus-jurus yang paten, yang selama ini Anda lakukan, yaitu bekerja keras dan bekerja lebih tekun. Sebenarnya kerja keras dan tekun, itu adalah cara yang tradisional, yang bisa berhasil kalau Anda diiringi dengan kecerdasan yang kedua, yaitu melindungi, dan kecerdasan yang ketiga, yaitu mengatur. Untuk apa, dan untuk apa. Tapi Anda akan kaya sangat luar biasa ketika Anda mempunyai kecerdasan mengungkit uang kecil menghasilkan uang banyak. Di saham, uang-uang yang sangat banyak terjadi bukan orang jual beli saham. Mereka menjual saham. Ketika mereka menjual saham, mereka uang kecil bisa menjadi besar sekali. Kemudian di properti, demikian juga. Uang kecil bisa menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa karena kita bisa beli hanya dengan uang muka. Kemudian sisanya dibantu oleh bank. Misalnya ada 1 miliar, kemudian kita kasih uang muka 200 juta, kemudian utang bank 800 juta. Dan misalnya properti tersebut naik menjadi 1 miliar 100 juta atau naik 10% saja dari nilai propertinya. Sedangkan modal yang kita taruh adalah hanya 200 juta. Akibatnya setahun uang kita naik 50%. Hanya saja, apapun yang akan Anda pelajarin selama Anda belum merubah money blueprint Anda tidak akan berubah. Orang kepingin merubah hasil, datangnya dari mana hasil? Yaitu dia merubah tindakan. Tindakan datangnya dari mana tindakan? Karena dia merubah keputusan. Dari mana datangnya perubahan keputusan yang putus-tus tadi? Datangnya adalah dari pikiran dan emosi. Cara berpikir banyak sekali, sedangkan emosi ada 3, masih ingat Anda? 1 merubah takut jadi berani. Kemudian dari biasa-biasa menjadi komitmen, suka duka dijalanin. Yang ketiga diimani. Ini satu situasi emosi yang membuat kita mengambil keputusan yang putus-tus. Kemudian, tapi banyak sekali orang ketika melakukan deacon proses, yaitu suruh membayangkan suatu hal yang menyengsarakan sekali. Mereka tidak mau membayangkan. Ketika disuruh membayangkan suatu kenikmatan, mereka tidak bisa membayangkan juga, tidak bisa merasakan, tidak bisa mendengarkan. Dan mungkin tidak mau, mereka pasang sekring seperti rumah kalau kesambar petir, der. Kemudian langsung listriknya mati semua. Dan beberapa saat kemudian ketika dihidupkan, ternyata jalan semua. Banyak orang di dalam menghadapi perubahan ketika dia mempunyai emosi tertentu, ketika mereka mempunyai pemikiran tertentu, mereka memasang satu yang namanya sekring, bahwa dia tidak mau seperti itu. Dengan sekring ini dia tidak terbakar. Padahal kalau kita kepingin merubah sampai ambil keputusan yang putus-tus, emosi kita harus membakar kita. Emosi membakar kita sehingga kita ambil keputusan, yes, hari ini saya juga berubah, sekarang juga berubah. Seperti cara-cara menghapus trauma atau menghapus kebiasaan buruk, harus ada alasan yang sangat kuat. Nah, kenapa mereka kalau walaupun diberitahu alasan sangat kuat juga tidak mau? Karena masih ada satu yang namanya money blueprint atau sukses blueprintnya yang tidak dirubah. Money blueprint dan sukses blueprint ini datangnya dari mana sih? Dari kata-kata yang pernah dia dengar, dari orang-orang yang pernah mereka lihat, dia modeling. Kemudian juga dari trauma-trauma perasaan yang pernah dia alami tentang keuangan.
Percuma ketika orang diberikan pengetahuan begitu banyak, mereka tidak akan praktek dan mereka tidak mau merasakan satu kondisi emosi yang harus dirasakan. Karena apa? Karena mereka mempunyai blueprint yang menghambat mereka. Contoh, ketika saya mengadakan seminar Financial Revolution 3 hari, kemudian di satu sesi untuk tentang money blueprint ini, atau sebetulnya kata yang sudah pernah Anda kenal adalah keyakinan yang ada di dalam hatinya, yang terdiri dari pengalaman-pengalaman masa lalunya dia, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Ternyata ada satu orang yang pegawai negeri, dan kemudian dia ngomong kepada saya, betul Pak, selama ini saya takut sekali bisnis. Walaupun diomongin tidak semua bisnis menakutkan, ada bisnis-bisnis yang bisa menguntungkan. Bahkan tanpa modal pun saya dikasih saham, tetap aja saya takut. Karena saya pernah mendengar, saya pernah melihat, saya pernah trauma Pak pada waktu saya kecil. Waktu kecil papa saya juga pegawai negeri. Dan kemudian dia bisnis, dan ketika dia bisnis dia bangkrut. Ketika bangkrut dia ditipu oleh temannya, dan ketika itu banyak sekali penagih hutang yang datang ke rumah, sampai malam-malam rumah dilemparin batu, dan papa saya sembunyi di bawah kolong, bilang tidak ada, dan dia sembunyi. Dan sejak saat itu saya melihat betapa papa saya takut, dan saya ikut jadi takut. Kemudian papa saya ngomong, nak, kamu jangan bisnis nak, bisnis ya begini berbahaya. Orang tidak bisa dipercaya, sekarang kita yang diuber-uber. Dia mendengar, dia melihat, dan dia merasakan, lengkap sudahlah. Dia ajarin bisnis seperti apapun, bisnis tanpa modal, bisnis yang bisa menghasilkan uang banyak, tetap aja dia tidak akan pernah berani bisnis. Atau satu teman saya yang pada waktu main cash flow game-nya Robert Kiyosaki, dia tidak pernah berani membeli saham sama sekali. Karena pada waktu dia sudah besar, dia diberitahu oleh teman-temannya, saham itu berbahaya loh, saham berbahaya. Dan dia iseng-iseng nekat beli saham dan rontok. Dan dia tidak pernah mau beli lagi. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Kemudian dia melihat juga banyak orang yang bangkrut karena saham. Dia tidak berani pegang saham sama sekali. Inilah. Padahal banyak sekali orang yang kaya karena saham. Banyak sekali orang yang kaya karena bisnis. Nah, caranya bagaimana? Kita menghapus dan membuat blueprint yang baru. Ada 4 tahap. Tahap yang pertama, kita harus satu yang namanya awareness atau waspada. Sesuatu hal yang menghambat kita secara keuangan ataupun menghambat kesuksesan kita itu ternyata ada keyakinan atau blueprint di balik semuanya. Kata-kata apa yang kita yakinin? Prinsip-prinsip apa yang kita yakinin? Identitas apa yang kita yakinin? Lakukan tugasnya, pasti bermanfaat. Sampai jumpa di CD berikutnya. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.